kemudian mempertahankan kaitan dengan maintenance, kaitan dengan mempertahankan BBM. Nah, salah satunya yang ditagih itu ya kaitan dengan pos ini ya, terutama di pemukiman pelaksana. Mungkin selanjutnya bisa langsung ke narasumber ya, Kang Repi untuk bisa memberikan arahan kaitan dengan pekerjaan yang akan kita laksanakan hari ini, terutama kaitan dengan identifikasi pos. Mungkin itu aja, Mbak Disti ya. Ya, baik Ya, Pak Ipan, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ipan atas arahannya. Baik Bapak Ibu, untuk sekedar mengingatkan, sebenarnya kan untuk identifikasi pos itu seperti yang disampaikan oleh Biro minggu lalu, dikumpulkan tanggal 17 ya. Mungkin Bapak Ibu mohon kita bisa mengejar sampai pada hari ini. Nanti kan kita didampingi oleh Mas Revi kan dalam pengerjaannya. Mudah-mudahan kita tercerahkan dan dapat dimudahkan dalam pengisiannya karena seperti yang ditelaah sebelumnya, untuk pengisian identifikasi pos ini merupakan penggabungan antara dua Excel ya Mas Revi ya, yang sebelumnya kan hanya ada eh, dipisahkan ya yang antara subfungsi sama tentang identifikasi, tetapi saat ini sepertinya yang kami cek tuh ada penggabungan yang terbaru. Nah, itu yang kami butuhkan, arahan pencerahan dari Mas Revi. Baik, kepada Mas Revi, kami silakan Mas Revi, mohon bimbingannya. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati penanggung jawab tata laksanaan, Pak Ipan, kemudian Bu Adisti selaku moderator, Bapak Ibu perwakilan Ketua Tim Kerja. Izin saya share screen sebentar mungkin. Boleh di allow dulu ya Mbak, share screen-nya. Terkait dengan identifikasi pos ini memang eh, sudah selesai di tahun 2025, sebetulnya hanya tinggal merapikan beberapa hal saja, Pak. Izin, saya belum bisa share screen, Mbak Adisti ya. Dijadikan co-host dulu mungkin. Disable pasien to share screen. Ya, sebentar Mas ya. Eh, Mungkin saya langsung nanti ke teknik pengisian instrumen saja ya, untuk penjelasan mah lebih efektif kalau kita lakukan secara luring sebetulnya. Tapi ya minimal Bapak Ibu di Satker itu bisa mengisi apa yang diminta oleh Biro OSDM. Nah, izin menginformasikan terkait dengan rincian tugas, Bapak Ibu. Rincian tugas sampai saat ini untuk balai itu masih dalam pembahasan ya. Nah, jadi karena masih dalam pembahasan, maka saya bicaranya menggunakan OTK yang lama. Cuma ini masih masih gontok-gontokan ya infonya, terkait dengan, terutama terkait dengan penjaminan mutu, karena ada masih ada apa ya, seolah-olah em, nanti akan isunya itu ada penyatuan balai gitu ya. Jadi karena penjaminan mutunya itu misalnya rintugnya tidak ada di vokasi, tidak ada di balai vokasi, bisa ada kemungkinan kalau balai itu nanti akan merger gitu. Jadi nanti BPMP Jawa Barat merger sama BMTI, sama Bispar dan lain-lain gitu, itu masih dalam pembahasan, sehingga itu belum belum pasti ya. Cuma isunya masih, kemarin terakhir itu masih gontok-gontokan nih rincian tugasnya gitu. Jadi kalau mau melakukan penyusunan pos, saya menyarankan sebetulnya menggunakan dulu rincian tugas yang ada, sambil menunggu OTK yang baru, karena nanti ketika OTK yang baru itu berubah, maka seluruh tahapan identifikasi itu akan berubah kembali, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua terkait status BMTI yang sudah menjadi WBBM ini harus dipertahankan. Berkaca dari BOE Malang ya, itu setiap tahun itu walaupun sudah memperoleh predikat WBBM, tapi LK itu harus tetap diisi dan dilakukan pembiasaan budaya kerja WBBM. Karena kalau misalnya 2 tahun berturut-turut tidak mengusulkan, walaupun sudah WBBM, tidak mengisi LKE misalnya selama 2 tahun berturut-turut, nah, ini bisa dipertanyakan status WBBM-nya, bisa ditinjau ulang. Nah, bahkan kemarin Cianjur saja ketika didatangi oleh TPM, Tim Penilai Mandiri, untuk memperoleh predikat WBBM, sudah lama dia tidak mengusulkan WBBM dari WBK, LKE-nya belum diusulkan, sehingga menjadi pertanyaan dan ada bahasa, wah ini WBK-nya harus ditinjau ulang, apakah masih layak atau tidak mendapat predikat WBK. Nah, jangan sampai ada bahasa atau jangan sampai ada
tim penilai yang sampai nanti harus meninjau ulang status WBK atau BBM. Nah, salah satu syarat administratif dari pengajuan dan mempertahankan predikat BBM ini adalah dokumen ketatalaksanaan. Di antaranya adalah dokumen pos AP dari mulai tahap identifikasi, eh, penyusunan dan pengembangan, implementasi dan evaluasi itu dokumennya harus dilengkapi gitu. Karena nanti pasti ada peninjauan ulangnya. Kebetulan 2 tahun lalu itu secara dipilih secara acak, kebetulan BOE terpilih di Malang gitu. Sehingga saya mendampingi Pak Deputi waktu itu bersama dengan Ijen untuk meninjau kembali status BBM dari BOE Malang gitu. Nah, sekilas seperti itu Bapak Ibu. Izin mungkin saya tidak banyak paparan ya, langsung ke pengisiannya saja karena sudah mendekati deadline gitu ya. Eh, Kalau paparan dan yang lebih umum nanti mungkin kita bisa berdiskusi secara langsung. Yang penting Bapak Ibu di Satker bisa mengisi form identifikasi yang diminta oleh Biro SDM. Nah, izin Pak Ipan, Bu Adisti, mungkin saya tunjukkan dulu ini formulir identifikasi yang diminta oleh Biro SDM yang ini ya Mbak ya. Nah, ini Betul, perlu Mas. diketahui dulu asal-usul kenapa bentuknya jadi seperti ini. Jadi nanti eh, dari Komdigi sendiri, aplikasi itu kan harus terintegrasi ya. Jadi antara pos, probis, dan pos, kemudian probis tingkat Dijen, probis tingkat kementerian itu, kemudian SPBI itu semuanya harus menjadi satu kesatuan integratis. Integral maksudnya, jadi harus satu kesatuan gitu, tidak boleh terpisah-pisah. Kalau dulu kan terpisah-pisah, nah sekarang sudah mulai diintegrasikan. Nah, untuk mengintegrasikan itu, Biro SDM dari mulai kementerian sampai nanti Satker itu membutuhkan formulir seperti ini, arsitekturnya gitu ya, arsitektur untuk SPBN-nya dengan mengintegrasikan probis dan mengintegrasikan posnya. Untuk probis di tingkat kementerian kan sudah ditetapkan ya Bapak Ibu, sudah saya kirim ke grup. Nah, si pos itu harus nyantol ke probisnya gitu. Nah, untuk itu, maka di sini ada bahasa CFM. Nah, untuk CFM, Bapak Ibu, ini terkait dengan peta proses bisnis. Ini dikosongkan saja dulu ya. Mohon ini bisa diperhatikan nanti untuk pengisian. Ini dikosongkan saja CFM karena ini terkait dengan probis. Nanti kalau probis Ditjen sudah jadi, sudah ditetapkan, rincian tugas yang baru dan OTK yang baru sudah keluar, maka kita baru bisa mengisi ini gitu karena kita nggak tahu nih apakah benar balai vokasi ini akan disatukan dengan balai balai besar Provinsi Jawa Barat misalnya kan kita belum tahu ya atau tetap terpisah tapi misalnya balai vokasi ini khusus menangani guru-guru sekolah menengah kejuruan gitu ya termasuk guru umumnya gitu ya. Nah, itu yang masih diperdebatkan saya tidak mengikuti ya karena mungkin hanya tahu sekilas saja. Nah, izin Bapak Ibu, ini saya sampaikan ya yang perlu diisi oleh Bapak Ibu. Ini kan ada dua ya, ada utama sama pendukung. Nah, kalau itu proses bisnis utama, berarti itu terkait dengan proses bisnis atau urusan yang berkaitan langsung dengan substansi kependidikan atau substansi penjaminan mutu. Misalnya penjaminan mutu, misalnya peningkatan kompetensi, reskilling, upskilling, itu pasti ini utama gitu. Peta proses bisnisnya utama. Nah, kalau pendukung itu biasanya ada 8 terkait dengan 8 aspek ketatausahaan di bagian tata usaha. Misalnya kalau pendukung itu ada yang disebut dengan perencanaan, keuangan dan BMN, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, kemudian ada lagi misalnya program dan perencanaan gitu ya, itu semua masuk ke dalam pendukung gitu. Jadi proses bisnis itu ada dua, ada pendukung sama utama, sama dengan kementerian. Proses bisnis utama kementerian itu adalah pemerataan uh, kualitas pendidikan misalnya. Kemudian kalau yang pendukungnya terkait peningkatan kompetensi sumber daya manusia, manajemen talenta, ketatausahaan, ketatalaksanaan, itu semua masuk dalam proses pendukung Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ada di bagian tata usaha, seharusnya ini peta proses bisnis di sininya, itu diisinya, itu adalah pendukung karena ada di bagian tata usaha. Tapi kalau misalnya ini ada di tim kerja, maka Bapak Ibu ini jenis proses bisnisnya adalah proses bisnis
utama. Nah, saya sedikit mengulas ke sini ya. Jadi kan di sini ada rincian tugas nanti di tugas dan fungsi. Di fungsi ini adalah penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi. Ini kan jelas ya proses bisnis utama sehingga ini masuk ke dalam eh, itunya klasifikasinya adalah klasifikasi utama. Nah, jadi yang disebut dengan proses peta proses bisnis pendukung itu di luar substansi kependidikan atau penjaminan mutunya. Misalnya ini nih, ke tata usahaan. Nah, izin Bapak Ibu yang ini ya, terkait ke tata usahaan. Nah, yang ini nomor 8 ini kan bahasanya adalah melaksanakan urusan administrasi. Nah, ini berarti proses bisnisnya itu adalah proses bisnis pendukung gitu Bapak Ibu, izin yang ini. Gitu ya. Nah, ini dulu nih Bapak Ibu yang perlu diisi gitu ya, utama atau pendukung. Nah, mohon ini dicatat ya, karena nanti akan mengisi ini, jangan sampai nanti bertanya atau bingung lagi apa yang disebut dengan utama, apa yang dimaksud dengan pendukung. Ya. Jadi utama itu bisnis utama, kalau pendukung itu bisnis terkait ketatausahaan atau tidak terkait langsung dengan substansi utama gitu. Nah, izin Bapak Ibu, itu yang pertama untuk melakukan pengisian ini. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi. Fungsi itu diambil dari OTK. Bapak Ibu di BMTI itu sudah pernah mengisi formulir yang ini. Nah, yang ini tahun 2025. Tapi ini ada sedikit kesalahan. Saya kira ini cukup krusial ya. Mungkin bisa tapi masih bisa direvisi. Nah, untuk fungsi Bapak Ibu bisa karena OTK Balai yang baru belum keluar, kita bisa melihat pada eh, pasal 11 Permendikbudristek nomor 26 tahun 2020. Saya buka ya, biar nggak bingung. Mohon ini dicatat ya, Bapak Ibu. Nanti takutnya saya bingung lagi atau bertanya lagi, ini fungsi itu dari mana gitu ya. Nah, izin Bapak Ibu, ini sudah jelas di dalam Permendikbudristek nomor ini ya, nomor 26 tahun 2020. Ini jelas bahasanya ya. BPPMP sebagai dimaksud pasal 9 memiliki tugas melaksanakan pengembangan penjaminan mutu dengan melaksanakan fungsi. Nah, ini fungsinya Bapak Ibu. Fungsinya adalah nomor satu, menyusun program pengembangan penjaminan mutu, melaksanakan penjaminan mutu. Nah, ini dipindahkan ke yang ada di sini. Gitu. Melaksanakan penyusunan ini jelas ya. 167 garis miring O garis miring 2021 maaf halaman 1 sampai 10 gitu. Ini ya pasal 11 Permendikbudristek nomor 26 tahun 2020. Yang ini ya penyusunan program pengembangan penjaminan mutu vokasi ini. Penyusunan program pengembangan penjaminan mutu vokasi. Jadi dari mana ini? Dari sini, dari Permendikbudristek gitu, karena OTK yang baru belum keluar. Nah, nanti yang ini juga sama diisinya. Ini bukan diisi ini ya, Bapak Ibu ya, izin. Ini saya juga bingung kok ini diisinya oleh ini ya, tugas Permendikdasmen nomor bukan diisi oleh ini, bukan diisi oleh Permendikdasmen nomor 13 tahun 2006 bukan, tapi diisinya oleh OTK yang lama gitu. Berarti kan ini saya copy paste ya ke sini ya, izin Bapak Ibu. Nah, saya copy paste ke sini. Ini kan sudah pernah ngisi ya. Nah, mengembangkan. Nah, seperti ini kan nomor satu penyusunan. Nomor satu ini penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi. Berarti ini tugasnya bisa kita pakai yang OTK yang lama, yang ini ya. Nah, yang ini Bapak Ibu. Ini tinggal di copy paste saja ke bawah banyak ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini misalnya ada dua ininya ya. Kemudian, nah, yang berikutnya itu adalah fungsi ya. Salah saya. Sepertinya ada kesalahan sedikit. Jadi kan ini tugas ya, maaf Bapak Ibu, ini fungsi ya. Ini bukan tugas. Berarti saya copy paste-nya di sini ya, tugas ya.
Jadi penyusunan program pengembangan penjaminan mutu yang ini nomor 1, penyusunan program pengembangan penjaminan mutu. Nah, tugasnya dari mana? Tugasnya dari OTK kan. OTK-nya yang mana gitu kan. Nah, yang ini ya, pasal 10 eh, Permendikbudristek nomor 26 tahun 2020. Berarti ini tugasnya ya, Bapak Ibu izin, berarti tugasnya kita copy paste dari sini ya. Dari sini. Ini kan fungsi, kalau yang ini tugas ya, mempunyai tugas. Di sini kan jelas bahasanya memiliki tugas, melaksanakan pengembangan penjaminan mutu. Jadi ini kita copy paste saja ke sini. Kalau yang Boleh dimintanya, potong bentar? silakan Pak Ipan. Iya, ini kan permen yang baru ini sudah kelihatan kok perpindahan. Sudah ada eh, tugasnya Pak. ya, ya. Jadi tetap kembali ke Permendikbud 26 tahun 2020 ya. Betul Pak, karena si OTK balainya belum ada Pak. Jadi Iya, itu masih yang direktorat malah yang permen itu. yang permen itu masih sebatas satker di unit utama Pak Ipan. Jadi saya eh, tadi konfirmasi ke Mas Wandita, Mas, kata saya ini OTK-nya belum ada. Ini identifikasi tugas dan fungsinya dari mana, RC? Nah, itu Langsung, ya, ya. Isunya ya seperti yang di awal tadi ada betul, perpindahan Pak Ipan. eh, OTK ya, golongan Betul, OTK Pak Ipan. PM terutama. Betul. Ini Nah, ini cocoknya nomenklaturnya juga kapan nanti. kegiatannya ya biar gak kerja 2 kali ya? Pak Ipan Nah, izin boleh boleh memotong sebentar? Boleh, boleh, boleh. Oh, silakan Mas Pak Diki nih, Ipan ya. Mas Diki yang PM nih. Ini PM nih. Oke, oke. Ya kemarin kan saya ikut kegiatan sinkronisasi penjaminan mutu vokasi. Jadi info yang terbaru untuk kegiatan penjaminan mutu itu nanti akan dipindahkan ke BPMP atau LPMP. Sedangkan di kita untuk penjaminan mutunya itu lebih fokusnya ke pengembangan model sama SPMI atau yang biasa disebut sistem penjaminan mutu internalnya di sekolah. Hanya itu aja sih, Kuk. Tapi juga itu masih 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 rumusan-rumusan, jadi belum. Tapi nanti sebagian besar akan dipindahkan ke BPMP semua seperti itu. Jadi tugas kita berkurang untuk Oh, iya, membantu iya, betul, mutunya. Pak. Betul, Alhamdulillah. Yang penting tidak Eh, bubar ini. oke, berarti sekarang, tapi kan ini harus identifikasi ya. Ya, Pak Ipan izin. Nah, makanya saya juga Oke, lanjut, bingung. lanjut, lanjut. Silakan. Saya juga bingung, Pak Ipan, kenapa ya eh, Biro SDM meminta identifikasinya sekarang ketika OTK sama rincian tugasnya belum terbit gitu. Jadi kita kerja 2 kali istilahnya gitu. Ya, Kenapa tidak betul. Jadi menunggu, saya tuh tidak. pingin bulan apa gitu ya. Karena secara gelontoran yang UPT Pusat, Direktorat dan yang Permendikbud yang 13 itu 2006 udah kelihatan perpindahannya gitu. Betul, Misalkan Pak. dari Eh, PKPLK kan udah pindah ke BBPMP tuh. nah, itu Pak, saya juga bingung kenapa dimintanya sebelum OTK dan rincian tugas keluar. Tapi nggak masalah sih kalau saya ya, Pak. Cuma kasihan aja teman-teman di balai ini jadi kerja 2 kali gitu. Cuma yang penting Bapak Ibu bisa paham polanya aja. Nanti kalau udah paham polanya, mau OTK berubah seperti apapun, nanti tetap bisa mengisi ini, Pak. Gitu. Baik, baik, baik. Izin ya, Pak, saya Siap, lanjutkan siap. Lanjut. sedikit. Ya. Ini saya juga ya heran, nanti saya tanya deh Pak, kenapa ya padahal OTK sama rincian tugas belum keluar, kenapa harus ngumpulin sekarang? Ini pasti akan kerja 2 kali karena nanti ketika OTK tugasnya berubah, nomenklaturnya berubah, ini identifikasinya akan berubah juga. Kalau saya sih secara pribadi di Setdijen, kalau mau kami dampingi luring terkait identifikasi ini sebaiknya nanti saja karena nanti akan kerja 2 kali gitu. Nanti saya kalau OTK-nya sudah fix, misalnya rincian tugasnya sudah fix, nah baru kita dampingi nih untuk menyusun. Jadi sekali kegiatan itu langsung tersusun gitu. Nah izin saya lanjutkan kembali. Jadi untuk mengisi tugas ini ya balik lagi ke OTK nomor 26 gitu kan. Tahun 2020 gitu ya. Tugas dan fungsi ini diambil dari sini Bapak Ibu. Dari pasal 10 sama pasal 11 gitu. Jadi izin saya copy paste aja kalau gitu dari sini ya, Permendikbudristek nomor 26, ini yang pasal 10-nya, ini pasal 11-nya gitu. Jadi tugas dan fungsi itu jelas dari OTK Bapak Ibu. Nah,
setelah itu kita akan mengisi misalnya ini ada 2 rincian tugas ya. Tugas 1 menyusun program. Nah, rincian tugas yang berikutnya, yang kedua gitu ya. Ini izin saya teruskan gitu ya. Jadi tugasnya kan ini ini tugasnya masih sama di bawah, Mbak Disti izin ya. Berarti ini sampai ke Enggak, bawah Mas. sama sih BPPN mempunyai tugas ini ya, tugasnya sama ya. Jadi tugasnya sama yaitu melaksanakan ini tetap sama gitu ya. Jadi melaksanakan juga nomor 2 cuma fungsinya berbeda. Fungsinya kita ambil yang nomor 2 lah dari eh, fungsi ini. Jadi yang pertama kan penyusunan program pengembangan penjaminan mutu. Yang keduanya ini ya, pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana dan prasarana. Berarti ini kan kita copy paste ke sini ya. Nah, ini nomor 2. Nah, seperti ini, Bapak Ibu, ini juga utama ya. Dan seterusnya sama seperti ini, Bapak Ibu. Izin sampai sini apakah sudah cukup jelas ya? Tugas dan 3 poin ini sudah bisa diikuti gitu Bapak Ibu bagaimana cara mengisinya? Atau misalnya ada yang belum paham atau ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu, biar nanti nggak bingung nih. Bisa ya Mbak? Izin Mbak Disti ya? Mana Mas, maaf? Bisa ya? 3 poin ini sudah bisa diikuti ya? Jadi Bisa, bisa. cara Bisa, ngisinya Mas. sampai Ya, sini bisa ya? bisa, Mas. Oke, Ini berarti bukannya yang Ikut waktu yang ada Mas pendampingan Revi ya, dari Mas ya? iya Mas Pak Aryo Ipan udah ada ya? sudah ada. Ini yang terakhir kemarin Yang pendampingan Mas Arif. tahun kemarin tuh apa ya waktu kita dikunjungi juga tuh sama tim. Oh, tahun kemarin, jadi gini Pak. Jadi tahun kemarin itu ada 2 instrumen. Nah, tahun ini instrumennya disatukan gitu. Oh gitu aja bedanya ya. Disatukan. Berarti bisa bisa mengambil Copy catatan paste. identifikasi tahun lalu ya sebetulnya. Betul. Ini yang punya tahun lalu nih, punya BMTI, ini instrumen 1. Oh ini yang oke, siap Ini siap. instrumen 2-nya nih Pak. Nanti copy Mm-mm. paste dari sini. Siap siap. Jadi Jadi udah ada 2 penggabungan ya, Mas instrumen. ya? Saya Penggabungan juga antara sudah yang sudah Excel. pegang, betul. Cuma masalahnya ini ada beberapa, jadi jalannya harus dipahami dulu nih, karena pengisiannya Betul, saya lihat juga masih ada kekeliruan betul. sedikit gitu. Tapi ini cukup krusial di kolom output itu ada satu kesalahan, jadi kesananya jadi agak melenceng sedikit gitu. Nah, izin saya lanjutkan ya Pak. Nah, kemudian berikutnya ini ada subfungsi. Nah, subfungsi ini sudah berbeda aturannya. Subfungsi itu diambil dari sini, dari Kepmendikbudristek 167 tahun 2021 halaman 1 sampai 10 terkait dengan rincian tugas dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi gitu. Jadi rincian kalau ini kan tugas dan fungsi ya Pak, izin. Yang Permendikbudristek nomor 26 ini tugas dan fungsi. Nah, yang terkait subfungsi kita ngambilnya dari sini, dari rincian tugas Bapak Ibu. Rincian tugasnya yang mana? Rincian tugasnya ada 2. Ada rincian tugas ketatausahaan sama rincian tugas Balai Eselon 2-nya gitu. Nah, izin saya lanjut ke kolom nomor 3 yang nanti harus diisi oleh Bapak Ibu itu adalah subfungsi gitu. Nah, ini kan jelas penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi. Nah, kita lihat rincian tugasnya ini ya. Nah, rincian tugasnya nomor 1 ini melaksanakan penyusunan program kerja ini 1. Oke, kita pindahkan dulu ke sini ke subfungsi ya. Nah, kemudian yang keduanya itu adalah melaksanakan penyusunan program petunjuk NIS ya, Bapak Ibu izin. Nah, juknis ini berarti belum nomor 2 ya, subfungsinya izin saya hapus lagi. Ini berarti kita copy paste, ini masuk dalam rincian tugas fungsi, masih fungsi yang nomor 1 gitu. Ini saya paste, tuh. Nah, melaksanakan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pendidikan pendidik dan peserta didik. Nah, terus kita lihat nomor 3-nya, Bapak Ibu, izin nomor 3-nya melaksanakan penyusunan bahan pemetaan. Nah, pemetaan ini sudah rincian tugas
sudah fungsi yang berbeda. Berarti kita kembalikan dulu ke sini ya, melaksanakan. Yang B berarti kan melaksanakan penjaminan mutu peserta didik sarana dan prasarana. Berarti kita copy paste yang ini kan. Nah, ini supaya bisa dipahami jalurnya dulu. Nah, berarti kan yang ini rincian tugasnya. Jadi sudah berbeda nih fungsinya yang ini nomor 2. Nah, yang ini berarti ini 1.1 aja biar nggak pusing ya, Bapak Ibu. Ini 2.1. Nah, dan seterusnya yang bawah ini gitu. Nah, kalau kalau ini kan sama ya, tugasnya sama, kita copy paste ke bawah aja. Kalau yang CFM sebelah kiri itu kita kosongkan. Nah, yang ini maaf 1.2. Nah, ini 1.1, 1.2. Nah, yang ini kan 2.1. Bapak Ibu izin. Nah, ini 2.1 itu kita ambil dari sini. Pelaksanaan, penyelarasan pendidikan dan industri. Dan seterusnya seperti itu. Jadi ngisi ke bawahnya fungsi sama subfungsi itu kita ikuti rincian tugas dan OTK Bapak Ibu izin, Mbak. Nah, seperti ini. Bisa diikuti ya, Mbak Asdisi ya, izin ya, Mbak. Oke. Mas. Ya, oke. Gimana? Ya, Izin bisa Bapak Ibu? diikuti, Mas. Bisa ya. Oke, nah ini pengelompokan tugas. Ini copy paste aja dari atas. Ini sebetulnya pengelompokan tugasnya. Ini mah tinggal copy paste pengelompokan tugas kepala unit ke masing-masing tim. Nah, masing-masing tim ya, saya kasih catatan. Kalau misalnya pengelompokan didasarkan kepada unit kerja ke masing-masing ke ke ini harus diidentifikasi dulu ke tim kerja ya. Nah, ini bahasanya. Tim kerja. Kenapa ini tim kerja? Karena ini adalah utama, Mbak. Tapi kalau misalnya dia ke tata usahaan, ke bagian Yang tata usaha. usaha. Kalau itu terkait dengan tugas dan fungsi ketatausahaan, saya sarankan ini ditulis ke bagian tata usahaan karena nomenklatur cuma ada 2, tim kerja sama bagian Tata ketatausahaan. usaha. Nah, ini kan masih tim kerja. Ini tata usaha, penyusunan program kerja ini di bagian tata usaha bukan ya? Apa di tim kerja? Yang Ini mana? ini Pak terkait penyusunan Remsa, Renja Bagian dan tata lain-lain. usaha ya. Kalau Bagian berarti bagian tata usaha. tata usaha. Walaupun ini bukan fungsi ketatausahaan, tapi Eh, penyusunan programnya atau gimana? Atau dan tim kerja ya? dan tim Eh, kerja ya. ya, Dan tim kerja program kerja juga. itu beda dengan zaman kabid kasih dulu, Pak. Ada di satu kabid kalau dulu. Oh, baik. Kalau Kalau sekarang sekarang, masing-masing tim kerja nanti diskusi dengan perencanaan dan penganggaran biasanya. oh baik. Karena Berarti secara izin. LKAKL ada di sana tuh rincian detailnya itu kaitan dengan program kerja gitu. Oh, siap Pak. Izin berarti saya tambahkan begini saja ya Pak. Berarti ini Nah, cocok itu Mas kalimatnya umum aja ini ya. ke betul Ya. Pak ke bagian tata usaha ya. Gini aja ya Mbak. Nanti yang lainnya mengikuti di bawah. Baik. Nah, ini terkait. Nah, ini nama tim kerjanya apa Mbak? Ini Kalau bagian tata usaha. iya bagian tata usaha Ya. sama tim kerja. Mas, ini Semua tentang tim kerja ya. semua tim kerja soalnya ada 2 tim kerja kan ya penjaminan mutu dan fasilitasi peningkatan kompetensi. Nah itu dimasukin semua Oh, ya Mas. masukin aja. Penjaminan mutu dan fasilitasi peningkatan kompetensi. Income-nya. Ya pasti nggak betul. Nah, ini saya kopas saja ke bawah. Oke, sampai sini bisa diikuti ya, Mbak ya. Sama Mas. Nah, ini nih yang penting nih di sini nih. Nah, ini nih yang penting, Mbak. Nah, yang penting adalah ini karena di formulir tahun-tahun sebelumnya BMTI itu mengalami kesalahan di kegiatan. Kegiatan itu sama dengan output, Mbak. Jadi kalau saya lihat ya, formulir punya BMTI itu di sini ya, outputnya itu masih keliru, Mbak. Oh, oh.
ini bukan diisi dokumen penyusunan program kerja ini, bukan seperti itu cara mengisinya. Jadi cara mengisinya itu harus diisi seperti ini. Saya berikan contoh yang punya Suslat ya. Harus diisinya seperti ini, Mbak. Misalnya dokumen yang disusun itu disebutkan apa saja. Misalnya nih punya Suslat ya, melaksanakan melaksanakan penyusunan program kerja. Nah, dokumennya apa sih yang disusun gitu? Yang pertama misalnya adalah roadmap, renstra, dan rencana aksi. Jadi saya kasih contoh satu ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak diulang untuk kekeliruannya gitu Mbak ya. Jadi yang ditulis di situ itu bukan bahasa itu, tapi bahasanya itu misalnya dokumen program kerja yang disusun itu adalah penyusunan renstra gitu kan. Kemudian yang kedua penyusunan apa? Apalagi kira-kira dokumen-dokumennya Mbak, barang yang tahu sih teman-teman, roadmap dan rencana aksi gitu. Izin Pak Ipan, ada dokumen lain nggak kira-kira? Ini ada orang keuangan nih. Biasanya apa ya? Tapi yang tadi sebutkan udah betul. Nah, Ada itu oke, ada. Cuma kalau ada taman lain kurang tahu nih. Mungkin ada masukan dari kawan-kawan yang lain nih. baik. Barangkali dari teman-teman nih, ada dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti kenapa harus diisi seperti ini Mbak Disti? Karena Bapak Ibu kenapa harus? Karena nanti di outputnya harus disebutkan di sini apa saja outputnya. Jadi kalau kegiatannya penyusunan Rensa, roadmap, dan rencana aksi, maka outputnya di sini adalah Rensra, kemudian Roadmap, eh, ya roadmap dan rencana. rencana aksi. Nah, ini akan berkolerasi kepada judul posnya. Nanti judul posnya apa? Nah, judul posnya misalnya adalah nomor 1, pos penyusunan Rensra. Jadi untuk menghasilkan Rensra, kita butuh pos penyusunan Rensra. Kemudian yang keduanya, pos penyusunan roadmap. Gitu. Yang ketiganya, pos penyusunan rencana aksi. Nah, tapi kalau misalnya proses penyusunan antara roadmap, Renstra, dan rencana aksi, ini prosesnya sama, Mbak. Ini tinggal dibuat saja satu pos. Jadi, pos penyusunan program kerja dalam kurung Renstra, rencana aksi, dan roadmap ya. Roadmap Rencana aksi. dan rencana aksi. Nah, ini gitu. Jadi, cara mengisinya begini gitu. Nah, ini inputnya gampang sebetulnya. Ini aspeknya adalah ininya penyusunan gitu. Penyusunan dokumen gitu kan. Dokumen apa saja yang disusun itu adalah Renstra, roadmap, dan rencana aksi. Kemudian inputnya apa gitu kan. Input dari dokumen itu maksudnya adalah jadi untuk menghasilkan Renstra, roadmap, dan rencana aksi itu kita membutuhkan apa, Mbak? Disampaikan di sini. Misalnya, Bapak Ibu izin dari teman-teman tim kerja ketika kita ingin menyusun Renstra, kita membutuhkan data apa di sini? Barangkali bisa menambahkan sedikit. Nggak ada ya? Ya udah, nanti ditambahkan aja ya Mbak Adis ya, data yang Nah, di kita dibutuhkan. ada nama posnya penyusunan program dan anggaran. Ya, Apakah ini namanya nanti dirubah juga mungkin ya? dokumen yang dihasilkan ini, Pak. Iya, biasanya itu. Oh, kalau saran saya nama posnya disesuaikan sama ini, Pak. Output, kegiatan, atau misalnya nomenklatur tugas dan fungsinya. Karena ini nanti akan disinkronisasi dengan peta proses bisnis kementerian. Saya khawatir kalau namanya tidak sesuai ini, nanti Bapak Ibunya akan kebingungan untuk mencantolkan ke dalam peta proses bisnis dan SPBE yang nanti akan diberikan oleh Pusdatin gitu. Jadi kalau kalau sesuai ini ngetracknya gampang nih. Oh ini pos ini nyantolnya di mana? Oh nyantolnya di
di rincian tugas nomor sekian. Oh, berarti kalau rincian tugas nomor sekian, nyantolnya itu di proses bisnis CFM nomor sekian, nanti di sini di CFM-nya nanti. Nanti biar gampang ngisi CFM-nya gitu, Bapak Ibu. Ya. Sehingga namanya harus disesuaikan gitu. Nah, kondisinya sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, ya ditulis, sudah disahkan gitu. Kemudian tahun pembuatan 2026, pengesahan, tahun revisi, kalau misalnya ada revisi, eh, nah ini diisi saja gitu ya. Alasan direvisi aplikasi. Nah, ini mah tinggal menyesuaikan sepertinya Mbak Adisti ya, Pak Ivan izin. Nah, ini alasan revisi disampaikan saja kenapa perlu direvisi. Ini aplikasi, sudah ada aplikasi atau belum, data informasinya bisa dilihat di itunya. Kemudian di resiko, untuk resiko pelaksanaan itu, jadi gini, sampai sini dulu deh. Sampai sampai tahun revisi saja dulu ya, izin. Jadi sampai tahun revisi, Bapak Ibu, sampai sini Mbak Disti, Pak Ipan, izin Pak, bisa diikuti Mas Mbak Revi, Disti, masih Mas bisa Revi, ya? izin Ya, Mas Revi. heeh. Tadi untuk yang aspek yang input, maksudnya itu apa ya? Data yang dibutuhkan dalam pembuatan Renstra Roadmap Rencanasi, maksudnya seperti apa ya? Belum tergambar. Maksudnya apakah data dari masing-masing tim kerja atau dari unit kerja atau bagaimana, Mas? Coba saya buka contoh posnya aja deh ya, biar nggak bingung. Kalau itu inputnya ya sebetulnya dari AKK dulu ya. Kemudian nanti ada Boleh. masing-masing timja itu biasanya mengajukan biasanya. Nah, boleh gitu Pak Ipan. Yang diajukan oleh masing-masing timnya apa bentuk dokumennya gitu Mbak Disti? Bentuk dokumen. Misalnya nih saya mau menyusun Renstra, berarti saya butuh rumusan program kerja misalnya dari setiap tim kerja. Itu dokumennya. Ya, masing-masing timja ada rencana program kerja. Nah, misalnya ini bisa dimasukkan. Jadi ditulis begini, Mbak. Jadi misalnya saya mau menyusun Ya, rencana ada aksi. tornya kayak gitu. Nah, mandatori ya, Pak, namanya? Tor Mandat. maksud saya. Oh, ada tornya ya. TOR. Oh, Ya. TOR. Nah, maksudnya seperti ini dan seterusnya. Jadi untuk menyusun roadmap, untuk menyusun Renstra, kita butuh dokumen apa saja, itu kita Itu bukan ke sebutkan. input atau ke Iya, output. Pak. Oh iya, salah saya, maaf. Ini output ya, salah. Di sini di input, Pak. Sebentar, berarti Iya, ya. ini iya, ini di input, Pak. Saya salah ngisi. Ini di input, berarti yang ini kan Renstra Roadmap ya Rencanasi. Renstra. Seperti ini ya. Jadi sampai sini ya. Berarti Mas Revi, kalau misalnya ini kan, Oke. ini berarti karena kan kalau ini kan mengacu sama dulu sama peraturan Permendikbudristek dulu ya Mas ya. Nah kalau Ya, nah sedang kalau untuk yang kita sandingkan sama dengan yang pos yang sudah ada itu gimana ya Mas enaknya? Jadi kalau saya tangkap sih kalau misalnya kita dari Permendikbudristek itu apakah jadi kita buat ulang atau bagaimana ya Mas ya? ini sudah kita sampaikan beberapa kali Mbak Risti untuk kalau kita mau ngikut Permendikbudristek, tetap kita harus membuat ulang dan mengesahkan itu. Jadi tidak bisa kita sampaikan Permendikbudristek nomor sekian tidak bisa. Tapi kita misalnya mencontoh ya apa yang ada di dalam Permendikbudristek, terus kita buat ulang, terus ditandatangan oleh pimpinan Satker. Jadi pos itu dikatakan berlaku di Satker itu ketika dia disahkan oleh kepala Satker gitu. Jadi kalau tanda tangannya masih Pak Menteri itu tidak bisa dikatakan pos yang dilaksanakan di Satker tersebut. Misalnya ketika ditanya mana pos surat masuk pos surat keluar, oh ada di Permendikbud
262 misalnya. Oh, itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Tetapi ketika kita mau melakukan penyusunan, misalnya saya mau melakukan penyusunan pos pengelolaan surat masuk. Nah, saya ambillah Permendikbudristek nomor 262, saya susun ulang, kemudian saya tanda tangan ke kepala Satker saya. Disahkan, nah setelah itu ditanda tangan, maka itu bisa dikatakan pos yang dimiliki oleh kita. Walaupun isinya itu nyontek ke Permendikbudristek nomor 262 gitu. Seperti itu, Mbak. Ya, ya. Itu kan yang pos generik ya, yang biasanya ada di tata usaha atau Bagum ya. Betul, itu Nah, pos isinya bisa kita ketatausahaan. modif nggak atau harus sesuai dengan tadi rujukannya Permendikbud Ristek tadi? Tidak Pak Ipan, tapi itu harus itu adalah standar minimal. Kalau kenyataannya tidak sesuai dengan alur tersebut, kita harus dan wajib merubah isinya. Itu hanya standar minimal saja, Pak. Jadi misalnya di BMTI sama di Cianjur surat masuk kan sama-sama Iya, pakai ya. SIM D ya. Makanya dibuatkanlah pos di dalam Permendikbudristeknya untuk dijadikan contoh gitu supaya tidak jauh-jauh, tidak melenceng karena sama-sama pakai SIM D. Tapi kenyataannya misalnya di Satker itu karakteristik Satkernya berbeda, maka alurnya itu dirubah. Nah, itu wajib dirubah sesuai dengan kondisi dari Satker tersebut gitu. Ya, ya. Jadinya boleh di ini ya, disesuaikan ya. Betul, harus wajib wajib disesuaikan, Mbak, Ya, karena pos generik itu yang ada hanya di standar bagian minimal. tata usaha itu. Betul, Oke, namanya oke. namanya yang ada di dalam Permendikbudristek itu adalah eh, pos ketatausahaan gitu ya. Jadi pos ketatausahaan atau pos yang terkait dengan eh, ketatausahaan gitu ya. Nah, izin saya buka satu Ya, 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 ya. dokumen lagi. Saya share screen lagi ya, Pak. Berarti sampai sini bisa ditangkap ya, Mbak. Izin Bapak Ibu, saya khawatirnya nanti setelah selesai kita dijelaskan masih kesulitan untuk mengisi itu gitu. Tapi kalau misalnya sudah tidak kesulitan ya aman berarti. Cuma kesalahan utama teman-teman di BMTI hanya di sini saja, Mbak Adisti ya. Di ini saja di kegiatan gitu. Karena teman-teman waktu tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya itu masih mengisi kegiatan output itu seperti ini gitu. Nah, ini saya diharapkan nah ini dokumen program kerja, dokumen pastingkom ini harus diganti dan jangan seperti ini karena nanti ke sananya ke bagian kanannya ini semua akan tidak sinkron gitu. Jadi nanti saya kirimkan yang punya suslat ya Mbak. Jadi ngisinya itu adalah seperti ini. Misalnya dokumennya adalah naskah akademik, rancangan kebijakan gitu. Kemudian ini kan roadmap, Rensa, Renja gitu. Kemudian yang ini misalnya laporan pelaksanaan kebijakan, hasil analisis pelaksanaan kebijakan, rekomendasi bahan kebijakan. Jadi kegiatan itu diisi oleh list-list yang kita hasilkan dari pekerjaan kita gitu ya. Jadi bukan umum tapi sudah spesifik gitu ya Mbak ya. Berarti kalau output itu nanti jadi dasar untuk pembuatan nama pos gitu, Mas. Maksudnya, Betul. gitu ya? Heeh. Jadi kenapa harus rinci seperti ini dan tidak boleh seperti ini ya? Izin saya Hmm, merahin ya yang ini. ya, mangga, Ini mangga, Mas. kenapa? Karena nanti tidak sinkron di bagian sebelah kanannya. Nah ini tidak hanya banyak sih satker yang masih salah paham terkait dengan pengisian yang ini. Jadi dari sini ke kanan itu nanti susah untuk disinkronisasi gitu. Mas Revi, Nah, izin sebelumnya ya, begini Mas. Jadi dalam pengisian identifikasi pos AP ini, maksudnya kan kita tadi berkaca memang sama Permendikbudristek. Nah, maksud saya itu kan kita juga sebelumnya udah ada pos, kita punya 75 pos ya, 75 pos yang udah disahkan di tahun 2025. Maksud saya itu ya. apakah dengan itu apakah kita tutup dulu gitu, maksudnya kita kan udah punya pos tapi kita tutup mata dulu, jadi kita sekarang balik lagi kembali baru di identifikasi pos atau gimana nih Mas, atau kita sandingkan Enggak, antara oh identifikasi yang sama pos kita gitu? enggak yang sudah ada dicantol-cantolkan ke sini aja, Mbak. Oh gitu. Kan sudah ada 75 pos. Misalnya, Iya. Pak, teman-teman di BMTI sudah punya pos apa saja, cantolkan ke sini yang udah ada itu masuk ke rincian tugas yang mana.
masuk ke output yang mana gitu. Jangan sampai yang itu dibuang kita bikin semuanya dari awal. Bukan seperti itu. Tapi base-nya dasarnya tadi kan ya, yang dari awal tadi kan dari permen kita bedah dulu dari awal ya Mas. Berarti bukan ngacu sama si Betul. pos Jadi dulu jadi ya. nyusun pos itu tidak asal kita nyusun pos, tapi harus prinsipnya kan harus sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Kadang-kadang kita bikin pos, ternyata pos itu adalah tugas dan fungsi punya BGTK. Nah, ini yang terjadi di lapangan, kenapa tumpang tindih tugas dan fungsi? Kadang-kadang misalnya maaf ada curhat dari balai, misalnya kok BGTK gitu kan mendiklat guru vokasi gitu. Karena penyusunan dokumen dan program posnya tidak dirunut dari tugas dan fungsi gitu. Jadi ini pentingnya. Jangan sampai nanti tugas bagian umum dikerjakan oleh tim kerja Fastingkom atau sebaliknya. Nah, jadi identifikasi ini memang idealnya itu dilakukan bersama seluruh tim kerja. Jangan sampai nanti ini punya saya, ini punya saya. Jangan sampai misalnya Fastingkom mengerjakan punya penjaminan mutu atau penjaminan mutu malah mengerjakan punya Fastingkom. Atau dua-duanya malah tidak mengerjakan atau malah dua-duanya mengerjakan. Nah, pentingnya identifikasi pos dan SOP berdasarkan tugas dan fungsi itu adalah untuk mencegah hal-hal seperti itu. Jadi bukan tidak mau mengerjakan gitu ya, tapi karena apa ya? Karena belum ditata saja sehingga kita tidak tahu ini bagian yang mana gitu. Jadi kita perlu mengidentifikasi gitu, Mbak. Nah, seperti itu, Mbak, izin. Ya. Jadi kalau sudah ada 75 pos ya udah cantol-cantolkan saja ke sini berdasarkan output yang ada yang ini. Tapi kita harus bikin Nah, dulu ya Mas ya identifikasi posnya, baru nanti kita cantol-cantolkan gitu ya. Nanti kita kedetek mana yang emang benar sesuai, mana yang harus perbaikan gitu begitu ya Mas ya. betul, mana yang harus ditutup karena sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi gitu. Baik, betul. Jadi Baik. fungsinya seperti itu. Jadi Mas, Biro OSDM. Ya, kan kalau untuk yang tata usahaan tuh kan yang permen berapa sih yang Kepmen 125 ya yang sudah ada di Kepmen 125, terus ada ya. revisi di 262 kalau nggak salah atau 386. Oh, nah kan kalau sebenarnya kalau ke tata usahaan tuh sebenarnya udah ada apa ya jelas ya Mas ya bagian-bagiannya. Nah, cuman kan kalau untuk tadi kan seperti yang sampaikan Mas Revi ada yang dukung, ada apa yang utama yang dukung. Nah, Betul. mungkin tadi untuk menghindari adanya tumpang tindih antara tim kerja ini bagian saya ini bagian tim Anda. Nah, takutnya misalnya atau ini, enggak itu bagian tim Anda ini bukan tim saya. Nah, maksud saya itu apakah kita biar nggak ini kan terutama ada dua tim kerja ya Mas ya yang Timkom dan tadi PM. Nah maksudnya untuk bisa biar nanti teman-teman dari Timkom dan PM-nya nggak bingung gitu loh Mas gimana ya apa ada saran nggak Mas untuk tadi yang berdasarkan dari Permendikbud nomor pas yang pasal 10 itu biar kita bisa membedakan ini memang punya penjaminan mutu atau ini memang punya Timkom itu Nah, bagaimana nih, Mas ya? baik. Jadi kalau misalnya kita runut ya dari awal, yang pertama yang bisa dilakukan adalah pembentukan tim kerja itu kan waktu itu sempat kita undang, Mbak. Pembentukan tim kerja yang ada di Satker itu didasarkan pada rincian tugas, gitu ya. Jadi misalnya ada 5 rincian tugas nih. Nah, dari 5 rincian tugas itu 1 sampai 3 itu bisa dibikin satu tim kerja misalnya. Kemudian 4 sampai 5 ini bisa dibikin satu tim kerja lagi gitu. Jadi kita bisa tahu ini punya rincian tugas yang nomor 1, fungsi 1 sampai 3 ini punya tim kerja A. Fungsi nomor 2, 3, 4 itu punya tim kerja nomor 2 gitu. Nah, sekarang kan sudah terbentuk. Untuk itu ya itu mah harus harus diskusi bersama, Mbak, gitu. Jadi rincian tugas ini punya siapa, output ini punya siapa, gitu. Terus nanti berunding supaya tidak tumpang tindih gitu. Eh, Simpelnya seperti itu sih. Punten Mas bisa tolong dibuka yang formulir inventarisasi atau identifikasi pos BMT fix ya Mas ya Ya, bisa bisa. yang sheet itu Ini. karena sebelumnya maaf Mas kalau saya minta ke balik belakang karena kan tadi ya untuk teman-teman Nggak apa-apa. memudahkan teman-teman di tim kerja sih. Nah ini kan Nggak apa-apa. karena berkaca sama yang ketika tahun lalu dalam pengisian identifikasi pos yang ini ya yang Mhm. awal ini tuh ada karena saya ngalamin sendiri di mana
tim kerjanya tuh mengalami kebingungan. Ini malah waktu tuh yang tim dai ya. Enggak, ini mah ini bukan punya kami kata gitu. Ini punya punya apa punya yang lain katanya gitu kan. Jadi nah saya sendiri kan loh kan kita kan maksudnya pendampingan dari kepegawaian kan ya yang tahu Ya, ranahnya kan sebenarnya kan masing-masing tim gitu sih Mas. ya. Jadi harus kembali lagi nih pembentukan SK tim kerjanya didasarkan apa? Biasanya yang kami berikan itu instrumennya, misalnya gini, rincian tugas satu, ini kan, rincian tugas dua, gitu kan, rincian tugas tiga, gitu. Misalnya ini gini kan, sebetulnya formatnya. Jadi rincian tugas itu kan seperti ini. Eh, nah, gini kan rincian tugas, misalnya ini nomor 67 biasanya ini terkait dengan ketatausahaan. Ini ketatausahaan. Nah, kemudian misalnya kita lihat nomor satu. Nomor satu ini ternyata lebih cocok ke Pastinkom. Nomor dua ini ke Pastinkom misalnya. Ini misalnya PM, penjaminan mutu. Ini PM misalnya. Oh, di sini ada mandat baru dari Presiden, misalnya terkait dengan akselerasi atau misalnya program prioritas, percepatan ya, REVIT namanya. Nah, sehingga nanti muncul 3 tim kerja gitu kan. Satu Fastingkom gitu, kemudian 2 PM, 3 bagian tata usaha, REVIT, sama bagian tata usaha. Jadi kan udah jelas nanti ngebaginya berdasarkan rincian tugas ini, Mbak. Kalau misalnya masih kebingungan, ya ini harus berembuk. Ini punya siapa, ini punya siapa. Karena dasar pembentukan tim kerja itu kan berdasarkan rincian tugas. Gitu kan. Kan sudah jelas rincian tugasnya. Yang mana penjaminan, yang mana fasilitasi gitu kan. Oh Itu baik. harus berembuk lagi antara Pastinkom sama penjaminan mutu. Ini punya siapa? Jangan sampai dua-duanya tidak mengklaim. Kalau dua-duanya tidak mengklaim, oh ini bukan punya saya, kata Pastinkom, kata PM ini juga bukan punya saya. Berarti harus ada tim kerja baru yang menaungi rincian tugas yang nomor 5 gitu. Terkait dengan Revit gitu misalnya. Oh baik, berarti itu ya Mas ya tadi sebelum maksudnya ketika Ya, nanti pengisian itu tim kerja berembuk dulu ya pastikan ini memang punya betul. PM, punya Pastinkom gitu ya. Baik Mas. Kalau dua-duanya tidak mengklaim, harus ada tim kerja baru. Jadi pembentukan SK tim kerja itu kan instrumennya didasarkan pada rincian tugas gitu. Kalau ada 10, berapa tim kerja yang dibutuhkan, berapa ketua timnya, berapa ininya, harus seperti itu. Baik Mas. Not. Oke, begitu ya Mbak ya. Ya, baik Mas. Eh, Sampai situ ada yang ingin ditanyakan dulu Mbak, barangkali, atau sudah jelas ya. Yang penting ini mohon diperbaiki di outputnya sepertinya Mbak. Output oke baik. Nah, sepertinya untuk yang lainnya tinggal menyesuaikan saja Mbak. Sampai sini tinggal menyesuaikan saja. Bahasa dan lainnya hanya satu satu poin saja dari saya, ini dasar hukum. Nah, saya buka contohnya satu, pos pengelola ini ya, penyetaraan ijazah SMK. Nah, untuk dasar hukumnya kan di sini banyak ya Mbak. Yang dicantumkan itu yang teknisnya saja, yang sangat-sangat terkait dengan pos tersebut. Kayak misalnya Undang-Undang Nomor 20 ini nggak perlu dicantumkan Undang-Undang Sisdiknas. Yang perlu dicantumkan cukup misalnya peraturan nomor tentang SNI nomor 6 saja gitu. Jadi aturan dasar yang terkait langsung dengan pos tersebut gitu Mbak ya. Jadi misalnya ini terkait ini kan pos penyetaraan ijazah ya Mbak. Maaf, Bapak Ibu izin, misalnya ini adalah pos penyetaraan ijazah SMK. Nah, ini kan dasar hukumnya ada 9. Ambil saja satu atau dua yang langsung terkait dengan hal itu. Nah, ini Kepmen 55 ini umum, berarti nomor 7 saja. Nomor ini saja.
Peraturan nomor 34 tentang sekolah ini. Jadi yang dicantumkan di sini itu cukup satu saja, jangan sampai 9-9-nya dicantumkan di situ. Di sini, dasar hukumnya di sini, misalnya saya cantumkan satu. Nah, untuk Renstra, kemudian Renstra SS, IKK, kemudian ini tinggal menyesuaikan saja sepertinya. Satu lagi Mbak Disti izin, ini adalah resiko. Resiko itu dari peringatan, ini di copy paste dari peringatan ya. Jadi kalau misalnya ini ada dokumen pos, nah di sini kan ada bahasa resiko ya, ini harusnya sinkron dengan manajemen resiko. Nah, yang ini, nah segala bentuk penyimpangan ini sebetulnya bahasa resiko yang keliru ya. Jadi bahasa resiko yang benar itu adalah berdasarkan manajemen resiko. Jadi misalnya begini, ini harusnya di sini itu peringatan itu adalah bahasa resiko. Misalnya gini, bahasa resikonya adalah begini. Jika dokumen Renstra, kemudian roadmap dan rencana aksi tidak tersusun, maka program penjaminan mutu di Satker tidak dapat dilaksanakan. Nah, harusnya di dalam pos itu bunyi peringatan itu seperti ini, seperti bahasa manajemen risiko. Jadi dampak, penyebab, atau akibat dari prosesnya tidak terlaksana, Bapak Ibu. Ya, seperti itu paling yang bisa saya sampaikan, Mbak Disti. Untuk yang lainnya ini bisa menyesuaikan karena ini tidak perlu treatment khusus sepertinya. Jadi kalau kalau misalnya Renstra, IKK dan lain sebagainya itu bisa menyesuaikan sendiri. Termasuk alasan ya. Mas, Alasan misalnya pos itu belum direvisi atau kenapa pos itu harus direvisi. Setahu saya setiap pos itu harus direvisi ya, menyesuaikan sistem kerja yang baru. Jadi 2025 itu kan ada sistem kerja yang baru tuh. Jadi masukkan saja alasan kenapa pos itu harus direvisi karena harus menyesuaikan sistem kerja yang baru, Bapak Ibu. Mas Revi, izin boleh Ya, yang direvisi karena yang buat teman-teman butuh contoh. Ini berarti alasan revisi. Maksudnya revisi tahun ini ketika kita melakukan identifikasi pos, oh ternyata memang harus berubah. Walaupun nanti di revisinya kan nanti ya mungkin ya Mas ya. Kita betul, tulis betul. dulu aja sini berarti revisi. Terus alasan revisi tadi tidak sesuai di apa? Eh, Dengan tim kerja ya, oh dengan baik. sistem kerja yang baru gitu. Ya, Oke. ini alasan teman-teman saja melakukan revisi pos itu, misalnya ada apa dan lain sebagainya. Penyesuaian dengan sistem kerja ataupun tim kerja yang baru begitu ya Mas ya. Betul, atau Eh, misalnya penyesuaian dengan format tata naskah dinas yang baru, kopsnya kan harus Kemendikdasmen, sementara nomenklaturnya masih Kemendikbudristek gitu. Jadi berubah nomenklatur itu juga Oh, bisa menjadi oh, alasan. baik. Itu berarti alasan-alasan peraturannya belum terbaru itu bisa masuk ke revisi ya, Mas. Kalau aplikasi Betul. maksudnya itu aplikasi yang mendukung dari si apa pos tersebut atau bagaimana, Mas maksudnya? Yang ini maksudnya yang aplikasi ya. Ya. Ini misalnya spasi kita, misalnya kemudian Sinde. Jadi prosesnya itu menggunakan aplikasi atau tidak, atau misalnya tidak menggunakan aplikasi, atau misalnya belum menggunakan aplikasi. Hmm. Tidak wajib ya berarti ya, Tidak maksudnya kalau wajib, yang itu. hanya diberikan keterangan saja. Misalnya apa aplikasi Rekon itu, misalnya Sipdasmen gitu kan. Kalau pos Ya, sip kepegawaian pakai desmen. Sipdasmen dan seterusnya. Nah, ini kan di formulir sebelumnya yang punya BMTI juga ada, Mbak, yang ini, yang 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 ini yang sebelah kanan nih kanan. ya, sintesa. Nih Sintesa kan ini ada nih Sakti. Nah, ini nama aplikasinya, Mbak. Nah, ini jangan kosong, Mbak, tapi belum menggunakan aplikasi gitu. Oh, baik. Kalau memang kalau kosong kan kita bingung, kemungkinannya belum diisi. Jadi kalau belum menggunakan aplikasi ya memang tidak pakai aplikasi gitu. Seperti itu, Mbak. Kemudian tadi Mas kalau untuk yang sel berikutnya
Untuk yang data dan informasi, maksudnya Data dan eh, informasi. ya apa itu Mas? Coba di ini ya. Kayaknya nggak Hmm. ada deh. Nggak ada ya? Kalau nggak ada Ya, kosongin saja dulu Mbak. Nanti saya coba tanya. Tapi setahu saya nggak ada sih, berarti cukup di input. ya Kosongin data. aja Mbak. Iya, soalnya nggak tahu Untuk maksud data dan yang informasi. maksudnya apa. Kosongin. Oke, gitu Mbak Adisti. Ada lagi barangkali. Itu yang itu dikosongin aja data informasi sepertinya ini tidak ada. Baik. Mas, maaf, pelayanan yang dilakukan atau didukung maksudnya Yang mana? Ini dikosongin juga. yang nomor Eh, 20? nomor 20. Ya, yang kanan di 20. 20 yang ini ya. Ya, Oh, eh, sebelah kiri, kanan. sebelah kiri. Nah, ini Ini dikosongin aja, Mbak. langsungin aja. Oh, baik, yang nomor 20 sama yang tadi Kecuali ya. kalau pos itu langsung berkaitan dengan layanan. Misalnya pos peningkatan kompetensi guru-guru kan. Nah, berarti layanan reskilling Oh, upskilling, dan upskilling, upskilling reskilling ya. belum. Itu kan berkenaan dengan layanan ke pengguna layanan. Kalau Baik. kalau surat masuk surat keluar kan tidak berkenaan dengan layanan, berarti di strip saja tidak berkaitan dengan layanan. Layanan berarti ya. Kalau berarti layanan kalau misalnya ke publik kayak misalnya kehumasan gitu masuk gak? Bisa Masuk juga kalau masuk. kalau eh, kalau berkenaan dengan pengguna layanan. Jadi kan kalau ada pos yang langsung berkaitan dengan pengguna layanan, ada yang juga tidak berkaitan dengan pengguna layanan. Jadi ini diisi jika pos itu berkaitan dengan pengguna layanan saja, gitu. Baik. Untuk yang Lensa SS dan IKK itu kosongkan aja dulu mungkin Mas ya atau gimana? Ini harus diisi, Apa diisi. itu Mas? Yang tahu ini teman-teman Bagren, sepertinya ini masuk ke anggaran berapa gitu sih program itu. Tapi kalau tidak bisa kosongan saja dulu Mbak. Tapi harusnya bisa sih. Yang tahu tapi teman-teman Bagren biasanya. Rencana penganggaran ya berarti ya. Bagren biasanya. Oh, baik. Mas mungkin kita ini tanya dari ini ya Mas ya mungkin dari tim-tim kerja dari maksudnya untuk tahu sejauh mana pemahamannya untuk dari tim kerja Fastingcom ada Mbak Lani apakah ada yang ditanyakan Mbak Lani atau sudah paham untuk nanti pengisiannya untuk bagian dari Timkom Sejauh ini sih masih belum ada ditanyakan ya, Teh. Masih masih bisa dicerna. masih bisa baik Masih aman ya, berarti baik. aman ya berarti siap ya diisi ya Mbak Lani ya sampai akhir Mbak Lani. Oke, Teh. Baik dari tim kerja PM Diki, Pak Diki, Ya, bagaimana Pak Diki sejauh ini? Apakah ada yang ingin sementara ditanyakan? masih paham sih. Cuman ya itu Paham tadi ya, seperti Bapak bilang kan itu masih berubah-berubah kondisi sekarang nanti nanti dua kali gimana. Betul. Saya juga bingung, makanya Pak, kita ikuti aja dulu Biro OSDM gitu. Kalau saran saya. Soalnya baru banget kemarin rapatnya itu. Baru Betul, rapatnya Pak. kemarin banget itu pembahasan tentang yang PM itu nanti ke BPMP. Jadi kalau ini mau saya isi semua ya takut udah kerja keras nanti berubah itunya OTK-nya segala macam belum ngisi lagi. Aduh. Kalau saran saya sih yang penting ada isian yang bisa dilaporkan dulu ke Biro OSDM, Mbak Adisti ya, atau Bapak Ibu, betul Mas. supaya kita tidak terlalu kosong gitu. Nanti Ya, perfectnya ketika OTK itu sudah fix. Jangan sampai nanti sekarang udah perfect-perfect, berarti dirubah lagi. ya Jangan Oke, sampai betul. baik. terlalu kosong gitu. Minimal ada isinya lah buat dibaca-baca Ya, gitu ya. Ya, Oke, oke. ya, minimal ada yang bisa dilaporkan dan juga minimal Bapak Ibu yang ada di tim kerja selain bagian tata usaha itu bisa memahami bagaimana alur dalam penyusunan proses penyusunan pos atau SOP ini. Yang penting sih itu paham paham jalurnya aja, Pak. Gitu. betul. Baik, berarti Pak Diki dimohon Pak Diki ya untuk tetap melakukan pengisian untuk tim PM. Ya walaupun nanti kita belum tahu apa hasil dari yang kemarin pertemuan Pak Diki dengan tim dan juga peraturan terbaru, tapi karena kan ini juga tagihan dari Biro SDM ya. Maksudnya kita tetap menjalankan aja mengikuti apa yang diminta. Jadi sebisa aja mungkin Pak Diki ya, mohon diisi juga. Nanti takutnya dari PM kok malah nggak keisi begitu sih.
Baik, Oke, oke. berarti aman ya Pak Diki ya? Aman, aman, aman. Aman Ya ya. nanti kalau saya ada bingung saya tanya Mbak Adisti lah kalau ada Aku sedikit-sedikit. kesay. Ya. Saya juga belajar. Aduh, baik dari selanjutnya dari bagian Mas Rianka dari BMN Ketatausahaan. Bagaimana Mas Rianka? Aman nggak? Halo Mas Rianka, Iya, izin Mbak Disti. gimana Mas? Eh, ini izin bertanya boleh ya, Bu? Mangga, mangga. Silakan ya Izin, ada Mas Revi eh, mumpung Mbak narasumbernya Disti, ada. Pak Revi. Maaf Pak, agak flashback lagi untuk yang bagian pengisian subfungsi ya. Itu kan mengacu pada Kem- Kemendikbudristek ya, Pak? Hmm. Nah, itu saya cari di internet tuh nggak ada, Pak. Itu ada filenya atau kita kopas dari yang identifikasi pos BMTI Bandung aja? Nanti saya kirim aja file-filenya Pak ke Mbak Disti ya, biar nanti Mbak Oh Disti iya. bisa mempelajari dasar-dasar hukumnya nanti. Oh ya udah. Iya baik, Pak. Udah Bu Nah, Adisti, terima kasih. Harusnya sih nanti aman saya sih, Bu. kirim file-filenya. Nanti Mbak Adisti share di grup ya, biar saya juga tinggal ngisi-ngisi dari situ. Oke. Berarti tadi yang fungsi ya eh, atau mau dilihat Mas Rian mau diperlihatkan dulu atau bagaimana? Atau sudah cukup? Oh, boleh Pak Revi, jika berkenan Pak, yang subfungsi Pak. Oh, boleh, boleh. Nih, saya filenya kirim dulu ke Mbak Disti ya. Oh Ya, iya. baik. Oke, sebentar agak loading. Yang subfungsi ya. Udah saya kirim ke Mbak Disti filenya ya Pak. Yang subfungsi ya dari dasar yang itu ya Pak ya. Yang apa namanya? Dasar Capman-nya udah saya kirim ke Mbak Disti yang ini nih. Sudah Draft saya rincian kirim juga tugas di grup. yang 167. Nanti buka aja di situ Pak. Itu saya kirim semuanya biar nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri rincian tugasnya gitu. Nah, kalau yang ini kan ini identifikasi suslat, saya kirim juga yang identifikasi suslat ya untuk contoh. Mohon mengikuti ini karena di direktorat ini yang paling bagus gitu. Nah, yang ini contoh identifikasi pos, contoh form identifikasi. Sebentar. Nanti subfungsinya bisa nyontoh dari sini, Pak, dari apa? Dari file yang saya kirim. Untuk yang ketatausahaan ya Mas bisa mencontoh dengan penyesuaian di BMTI begitu ya Mas ya? Itu pos pos ketatausahaannya juga saya kirim di situ. Nanti dibuka-buka saja. Itu saya kirimnya satu folder ya, Mbak Disti ya. Jadi saya kirimnya fungsi subfungsi itu saya kirimnya satu folder seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa buka nih. Saya kirimnya yang ini ya, dasar hukum. Nah, yang ini. Nah, nanti di sini ada aturan-aturannya nih terkait pos generik. Ini sebetulnya bahasanya bukan pos generik ya. Saya sempat dikoreksi, tapi pos ketatausahaan gitu. Kemarin diprotes sama Biro OSDM katanya jangan generik tapi ketatausahaan karena pos teknis juga bisa jadi generik kata dia. Nah, ini bisa di cross check di sini. Ini untuk rincian tugasnya ada 167 ya. Rintuk balai gitu. Nah, ini rincian tugas 167, 168. Ini rincian tugas ini untuk subfungsi. Untuk fungsinya kan OTK terkait balai ya. OTK nomor berapa? 20. 6 Yang bukan ini. Mas? Bukan 26 UPT Balai. 26 ya, OTK 26 ya, ada di sini ya. Oh iya ini, OTK Balai. OTK nomor 26 ini saya tandai untuk fungsi balai. Nah, kalau yang satu lagi itu terkait dengan eh, fungsi dan subfungsi ya, yang terkait dengan rincian tugas 167, 168. Seperti itu, sepertinya Mbak Disti, Pak
Bapak Ibu? Halo, Mbak? Oh, baik Mas. Untuk Mas sudah jelas Mas Rian ya, berarti tadi disampaikan oleh Mas Revi, tadi kan ada tentang rincian tugas, tadi sudah di ini ya, untuk permen nomor berapanya, nanti bisa dicek di sana untuk melakukan pengisian di identifikasi pos. Begitu Mas Rian? Aman Mas Rian? Ya baik Bu, terima kasih Bu Desi, Ya, sudah jelas Bu. sama Mas Terima kasih Rian. Pak Rev. Baik, berikutnya nggak apa Mas ya, kita sambil ini apa di masing-masing apa tim kerjanya untuk Bu Nunuy dari Ketatausahaan TWRT. Ada yang ingin tanyakan Bu Nunuy? Bu Nunuy, halo. Bu Nunuy, belum ada suaranya Bu Nunuy. Oh, Avatar. Halo Bu, Bu Nunuy. Sambil menunggu mungkin ya, maaf oh speakernya lagi bermasalah. Aman nggak tapi Bu Nunuy atau ada yang ingin tanyakan Bu Nunuy? Oh aman, kayaknya udah jago Bu Nunuy ya, udah siap. Bu Nunuy siap. Ditunggu Bu Nunuy pengisiannya ya. Mantap, Bu Nunun. Ini ini dari penjab ini dari Kehumasan Teh Mira, silakan. Ada yang ingin tanyakan Teh Mira? Ya, terima kasih Mbak Disti, terima kasih Pak Revi. Mbak Disti ini maaf tadi aku kan di jalan jadi kurang ngeh ya, terus sampai di sini ternyata udah mau selesai gitu. Tapi mau ngulang lagi nggak mungkin gitu. Cuman yang lebih mudahnya mungkin sama yang kemarin saya tanya ke Mbak Disti, kalau ada contohnya lebih bagus gitu kan. Nah Pak Revi mungkin ada contoh nggak yang buat kehumasan nih gitu. Sebenarnya kalau kehumasan sendiri sudah punya pos AP sebanyak 25 pos AP gitu kan. Cuman kemarin kami kebingungan untuk mengisi identifikasinya, ngambilnya dari mana. Ternyata tadi sekilas saya lihat ngambilnya dari OTK gitu ya, poin-poin yang kolom-kolom yang banyak tersebut gitu. Nah kalau tadi ada beberapa contoh yang bagian ke apa tadi kepegawaian ya Mbak Disti ya, atau apa tadi teh. Nah kalau bisa minta dong Mas yang punya BKHM gitu kali gitu, yang bisa Ya, kita izin Bu. jadiin contoh. Oke, baik. Ya. Izin Bu Mira, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait nanti tahapannya mungkin nanti bisa ditanyakan kembali ke Mbak Disti atau Bapak Ibu yang menyimak dari awal. Untuk contoh saya sudah kirim, itu punya Direktorat Kursus dan Pelatihan, itu tidak hanya bagian kehumasan, tapi seluruh bidang termasuk ketatausahaan, format identifikasinya ada di situ. Gitu. Jadi bisa mencontoh yang ada di situ. Outputnya juga sudah ada terkait kehumasan, kerjasama. Jadi saya kirim itu ke Mbak Disti, dua link ya. Satu link yang punya Suswat, satu lagi link dasar hukum. Jadi bisa dilihat-lihat yang ada di situ. Ya baik, terima kasih Pak Revi. Ini maksudnya ya Teh Mira ya untuk dilihat di sini ya. Ya. Contohnya Nah, mana? nanti bisa dicari itu tugas yang terkait kehumasan karena pasti ada terkait kehumasan di sini. Kehumasan. Atau kerjasama. Humas aja Mbak tulisnya. Humas. Kerjasama atau Oh humas. ini. Nah ini terkait kehumasan. Gitu. Tapi satu ya Mas ya di sini ya. Ya, publikasi humas. Tapi pola dari bidang lain menurut saya sama, Mbak. Walaupun mungkin kita mah tadi seperti yang Temil sampaikan ada 25 ya Mas ya. Berarti ini maksudnya contoh secara karena disesuaikan lagi dari kebutuhan di Suslat mungkin hanya sedikit ya Mas ya. Oh, dan gini, misalnya gini loh. Misalnya gini, ada kasus begini, Mbak. Misalnya di Pastingkom itu ada pos peningkatan kompetensi. Sementara di penjaminan mutu juga ada pos peningkatan kompetensi. Nah,
kita lihat prosesnya, apakah pos peningkatan kompetensi di Pastinkom dan di penjaminan mutu itu prosesnya sama atau tidak. Kalau itu sama, maka itu bisa menjadi satu pos yang ada di tim kerja Pastinkom dan pos yang ada di tim kerja penjaminan mutu. Jadi satu pos untuk dua tim kerja. Jadi kalau kita bisa memahami polanya, kita bisa menentukan nih, ini bisa aja misalnya pos penyusunan laporan. Pos penyusunan laporan ini di Pastinkom ada, di bagian tata usaha ada, di penjaminan mutu juga ada. Berarti satu pos aja untuk seluruh satker dan bagian tata usaha gitu. Maksudnya untuk seluruh tim kerja dan bagian tata usaha satu pos saja, yaitu pos penyusunan laporan gitu. Jadi satu satker itu satu pos gitu. Makanya ini pentingnya ketika melakukan identifikasi itu kita berkumpul bersama, kemudian menentukan dan mengidentifikasi outputnya, karena yang terpenting dari semua ini adalah output sebetulnya. Nah, izin Bapak Ibu, 2024 saya mendampingi Direktorat SMK waktu itu juga cukup lama ya untuk tahap identifikasi ini, mungkin sekitar berapa ya? Pokoknya 6 bulan itu intensif pendampingan waktu itu di Direktorat SMK, 5 sampai 8 kali pertemuan waktu itu. Baru selesai. Nah, kalau di Direktorat Kursus sama juga 5 sampai 8 kali. Dulu ada Direktorat Mitra Studi, kami dampingi gitu. Jadi ngumpul seluruh perwakilan tim kerjanya, kemudian melakukan identifikasi itu saya sebagai penengah gitu ya. Jadi saya dampingi itu mungkin 3 sampai 5 pertemuan selesai karena rincian tugasnya juga sedikit. Jadi pada tahap identifikasi ini sangat disarankan Bapak Ibu bisa berkumpul gitu ya, minimal perwakilannya untuk melakukan identifikasi bersama. Kalau identifikasi itu sudah dilakukan, nanti penyusunan pos itu tidak akan bentrok gitu, tidak akan nanti yang nyusun pos penyusunan laporan misalnya ya udah Pastinkom aja yang nyusun, nanti kita ngikut misalnya gitu. Seperti itu kurang lebih. Seni budaya waktu itu juga sama, pendampingan intensifnya berapa kali ya? 3 kali untuk melakukan identifikasi. Alhamdulillah sekarang sudah selesai dan alhamdulillah beliau tahun kemarin memperoleh predikat WBBM gitu di sana di Jogja ya. Seperti itu mungkin sedikit ya agak melebar Mbak Disti. Yang penting memahami polanya saja sebetulnya substansi itu nomor 2. Walaupun saya tidak memahami substansi kehumasan, ketatausahaan, tapi kalau saya memahami polanya saya bisa melakukan identifikasi itu. Gitu. Kalau tadi antara dua tim kerja itu ada PIC penanggung jawab, walaupun misalnya sama kan ya Mas ya kayak laporan tadi ya. Itu ada yang maksudnya untuk bisa jadi dia yang penanggung jawab si pos itu lebih berat, maksudnya gimana Mas cara identifikasinya? Walaupun misalnya sama-sama menjalankan pos pembuatan laporan. Nah, itu kita naruhnya ke biar maksudnya Nah, biar nggak itu lempar-lemparan gimana? Itu naruhnya ini Mbak, bikinnya sama-sama gitu. Jadi kalau misalnya pos penyusunan laporan itu ada di 2 tim kerja, maka 2 tim kerja itu berkumpul kemudian melakukan penyusunan pos tersebut bersama-sama. Berarti nggak sendiri gitu ya Mas ya? Nggak maksudnya ya nggak jadi beban satu tim kerja aja gitu. Betul, tidak jadi beban satu tim kerja. Dan di dalamnya kayak peraturan-peraturannya itu berarti hanya mengacu pada pokoknya tentang contohnya kayak tadi pelaporan ya pelaporan aja gitu ya. Nggak ada Betul. maksudnya misalnya di dalam peraturan itu selain laporan juga kita masukkan misalnya tentang contohnya dari peraturan tentang peningkatan kompetensi misalnya barangkali ada itu apakah bisa nggak gitu misalnya di peraturan itu ada 2 ya maksudnya ngebahas tentang tim kerja Tinkom ngebahas tentang penjaminan mutu Bisa Mbak. atau bagaimana? Jadi satu pos itu bisa untuk beberapa tim kerja. Contoh tadi saya ilustrasikan misalnya pos penyusunan laporan. Yang beda di dalam penyusunan laporan itu kan substansinya saja. Jadi misalnya yang satu substansi Pastinkom, yang satu substansi penjaminan mutu, yang satu substansi ketatausahaan. Tetapi proses penyusunan laporannya kan sama. Kemudian format laporannya sama, hanya beda isinya saja. Ketika prosesnya itu sama, maka itu bisa menjadi satu pos gitu. Dan itu kesepakatan bersama mau disusun oleh misalnya ya udahlah penanggung jawab Pastinkom aja yang nyusun ini nanti kita ikuti misalnya atau misalnya disusun bersama.
alangkah lebih baiknya sih itu dilakukan penyusunan bersama-sama supaya tidak ada miskomunikasi atau misproses di dalam proses pelaporannya. Oke, baik. Tadi baik, baik Mas jelas. Untuk Teh Mira, tadi sudah jelas. Teh Mira untuk humas tadi ada contoh, satu contoh dari Suslat ya. Sudah jelas Teh Mira untuk ininya. Apa yang ditanyakan lagi Teh? Ya, sebenarnya banyak pertanyaan Mbak Adis, tapi kalau untuk satu contoh mengisi identifikasi, mungkin yang Ya. tadi bisa dijadiin contoh ya, gitu. Nanti lebih dan kurangnya mungkin tanya lagi ke Mbak Disti. Baik, nanti saya tanya lagi ke Mas Revi. Ya, Saya nuhun ya kuat Mbak lagi. Disti. Ya. Ya, sama-sama Teh. Baik, seperti itu mungkin Mbak Disti ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Mudah-mudahan walaupun singkat bisa membantu melakukan pengisian identifikasi ya. Karena memang banyak yang harus dijelaskan, tapi ini kembali lagi sesuai kebutuhan untuk mengisi identifikasi. Iya, baik Insya Mas. Allah saya yakin kalau Bapak Ibu atau teman-teman bisa memahami pola pengisiannya, bisa kok, Insya Allah bisa mengisi itu. Betul, setuju sih. Yang penting tahu pola alurnya ya Mas ya. Gimana bagi apa? Betul Mbak Disti. Pengisian soalnya kan kemarin kita benar-benar bingung nggak tahu pola alurnya bagaimana sih kan. Sejauh ini sih sepertinya teman-teman dan saya juga sih udah mulai nangkep sih polanya seperti apa yang harus bagaimana sih kita ngisinya mulai tergambar begitu Mas. Baik Bu Anita Budi selaku penjawab Karsipan Persuratan, apakah ada yang tanyakan Bu Anita? Eh, Terima kasih Adisti, terima kasih Mas Revi atas penjelasannya. Satu yang masih perlu saya tanyakan, untuk pembagian tugas dan fungsi itu tidak boleh ada yang sama di setiap tim kerja gitu ya Mas Revi? Betul Bu, kan dalam instrumen pembentukan tim kerja itu dibentuk berdasarkan tugas dan fungsi. Kalau misalnya tugas dan fungsi ini ada overlap, berarti pada saat proses pembentukan tim kerja ini ada yang perlu diperbaharui nih sepertinya. Tapi tidak menutup kemungkinan satu tugas dan fungsi ini dilakukan oleh beberapa tim kerja. Sebagai contoh, tugas dan fungsi penyusunan program kerja Satker. Tadi kan ada yang nomor 1 penyusunan program kerja Satker. Itu tidak dilakukan atau tidak dibebankan ke dalam satu tim kerja. Gitu. Tetapi itu 3 tim kerja itu semuanya itu melakukan fungsi itu. Sama-sama terlibat dalam proses penyusunan program kerja BBP, MP, BMTI gitu. Jadi dalam melakukan penyusunan posnya itu disusun bersama-sama gitu. Jadi tugas fungsi itu bukan menjadi beban bersama, tetapi menjadi beban satuan kerja. Jadi kan tadi tugas fungsi BMTI ya, berarti itu bebannya BMTI gitu maksudnya. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan satu fungsi itu bisa dikerjakan oleh 3 tim kerja atau misalnya 2 tim kerja, 1 bagian tata usaha. Seperti itu, Mbak. Baik. Barangkali akan lebih apa namanya lebih jelas kalau memang seperti kata Kang Raif ini harusnya dikerjakan sama-sama ya bersamaan, jadi lebih terstruktur gitu ya, jangan sampai nanti ini ada yang di sini, ada yang di sini gitu. Minimal 1 kali kita harus bekerja bersama gitu ya. Betul, Bu. Dulu saya pernah diundang ke BMTI waktu kegiatan di mana? Art Hotel. Nah, waktu itu kan melakukan identifikasi seperti ini juga ya bersama-sama. Saya ingat Bu Anita dulu yang menyusun posnya waktu itu. Nah, itu barangkali masih ada dokumen itu. Nanti bisa dijadikan referensi juga, Bu. Iya, kemarin tuh sempat bingung Kang, jadi apakah ada peraturan yang baru gitu untuk ini gitu, Oh, atau baik. masih yang lama gitu? Oh, baik. Untuk sampai saat ini sih masih menggunakan yang lama ya. Cuma ya tadi saya juga bingung kenapa Biro SDM memintanya sekarang gitu.
Padahal tunggu dulu OTK yang baru terbit, tapi nggak apa-apa, mungkin ada pertimbangan lain, mungkin untuk bukti dukung RB mungkin atau untuk apa gitu ya. Jadi kita ikuti saja karena jadi nggak usah berpatokan ke OTK atau rincian tugas yang baru. Yang penting untuk saat ini permintaan dari Biro SDM itu bisa kita penuhi dulu Bapak Ibu dengan OTK dan rincian tugas yang lama. Tadi pagi juga saya konfirmasi ke Mas Wandita, katanya masih menggunakan OTK dan rincian tugas yang lama. Sambil menunggu nanti sambil menunggu nanti OTK dan rincian tugas yang baru itu ditetapkan. Tapi yang terpenting dari semua itu, Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu dan teman-teman di Satker itu memahami polanya. Kalau sudah bisa memahami polanya, nanti OTK berubah sebagaimanapun, tetap kita masih bisa melakukan penyusunan SOP gitu. Baik, Kang Revi, terima kasih. Iya Bu, terima kasih juga. Izin Mbak Adisti, mungkin saya kembalikan lagi ya. Oh iya, baik. Terima kasih Mas Revi, Mbak Anita. Baik, Bu Anita, sejauh ini udah ini Bu Anita ya. Agak agak tercerahkan ya Bu Anita ya. Untuk selanjutnya dari keuangan ada Mbak Irmartin, Mbak Imar, Mbak Imar. Ya, Mbak. Bagaimana Mbak Imar? Adakah pertanyaan untuk bagian dari apa? Untuk pengisian identifikasi posnya Mbak Imar? Sementara sudah cukup, Mbak. Cukup ya Mbak. Oke Mbak, aman ya sejauh ini. Bismillah ya untuk pengisiannya. Walaupun baru pertama kali Mbak Imar ya? Untuk Iya, pengisian yang pertama tahun kali ya? sebelumnya sama yang lain, jadi Bu baru Berli ya? Iya, Iya, sekarang sama baru Mbak Imar ya. bergabung sekarang. Kita bareng-bareng aja Mbak ya, terutama untuk tata usaha kan ada kurang lebih contohnya mirip-mirip ya. Sesuai dengan ada contoh dari peraturan tadi ya Mas ya, yang Permen berapalah 176 gitu kalau nggak salah tuh ya. Tinggal Iya. disesuaikan saja dengan di BMTI. Begitu ya Mas ya? Betul, ada di rincian di lampiran folder yang saya kirimkan ke Mbak Adisti. Bisa Oke, dicontoh baik. nanti. Siap, baik. Untuk yang lainnya, Mbak Ajeng dari Tingkom, apakah ada pertanyaan Mbak Ajeng? Halo Mbak Ajeng. Oh, Mbak Ajeng. Bu Anita Purnamasari, Bu Anita dari tim Kearsipan juga. Bu Anita, ada pertanyaan Bu Anita? Atau Pak Edo? Pak Edo, bagaimana Pak Edo? Mana nggak ada ya? Bu Asri? Bu Astri, ini Bu Astri Astriani atau Bu Astri Kabak, Sekbak ya? Kepok teh. Kok Kebak, Mbak Astri ya? Oh ya, berarti Mbak Andi sama Mbak Astri aman nggak? Nanti kita buat ngisi yang di Kepak aman ya? Paham ya? Insya Allah. Nanti Insya kata Allah ya. Adisti. Jangan dong. Saya ngumpulin aja kolek ya. Di yang lainnya mungkin sejauh ini begitu kurang lebih aman ya Mas ya untuk dilihatnya. Baik, Mbak Sambil Adisti. Nanti kalau misalnya ada yang perlu kami bantu dari Setdijen atau ada pertanyaan, boleh nanti langsung menghubungi saya. Insya Allah kalau bisa kita bantu nanti kita bantu. baik Mas. Baik, siap. Oke sih, sudah sih. Pak Ipan, izin Pak Ipan. Ada lagi untuk tambahan Pak Ipan? Halo Pak Ipan. Sepertinya Pak Ipan AFK ya. Ya, Nggak apa-apa. Mungkin itu saja Pak Adisti yang bisa Iya, saya Mas. sampaikan ya. Iya. Kurang lebih saya Cukup, mohon cukup. maaf. Baik. Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Kalau belum sekarang, mungkin boleh nanti di chat atau misalnya kesulitan untuk mengisi atau misalnya diagendakan untuk Zoom kembali itu juga tidak masalah. Insya Allah selama kami bisa membantu di Setdijen, pasti akan kita bantu gitu Mbak, kesulitan teman-teman di Satker. Nanti Baik Mas ya. ya jangan sungkan saja menghubungi Pak Wisnu biasanya kan atau menghubungi saya atau teman-teman yang lain terkait dengan kesulitannya gitu. Terima kasih ya Mbak, saya kembalikan Ya, lagi nih. sama-sama Mas. Terima kasih sebelumnya sudah kita melakukan pencerahan untuk pengisiannya ya. Jadi lebih tergambarkan seenggaknya dari mana sih kita ngisi dari awalnya gitu kan. Kemudian perbagian-perbagiannya itu kita ambil dari mana biar karena kemarin sama sekali
ini apa ya gitu. Walaupun kalau saya sendiri sih sebenarnya kayak pernah ngisi ya, tapi pas lihat ke kanannya, oh ini baru sih gitu. Tapi kan tetap perlu ini ya Mas ya, takut tadi kan salah. Terutama kan tadi yang ada input output ada masih salah kan ya. Maksudnya masih ada harus direvisi begitu sih Mas. Eh, Oke. baik Bapak Ibu, mungkin untuk karena juga menjelang Jumatan, mungkin kita sudahi dulu untuk yang mengenai identifikasi pos. Untuk terima kasih kepada Mas Revi atas bimbingan arahannya sekali lagi. Nanti mohon izinnya juga ya Mas ya, nanti untuk selanjutnya kita bisa eh, untuk Mas Revi mendampingi tim pos BMTI untuk bisa melakukan pengisian sampai dengan nanti mungkin ada revisi-revisi pos BMTI yang terbaru disesuaikan dengan tahun 2026. Kemudian juga untuk izin untuk Bapak Ibu juga untuk tim kerja yang di PM, Tinkom, Ketausahaan, BMN, kemudian Humas, Karsipan dan Keuangan dan Kepegawaian, mohon untuk juga dapat melakukan pengisian identifikasi pos ya. Kita usahakan dulu saja Bapak Ibu ya, dengan sebisa kita tadi dengan adanya arahan dari Mas Revi pengisiannya. Mohon tanggal 17 ini ya karena kan tanggal 17-nya nggak tahu sampai jam berapa ya, kita anggap aja sampai 23.59 ya untuk pengisiannya. Jadi kita semampunya saja. Jadi jangan sampai nol banget ya Mas Revi ya. Kalau nol nanti juga nggak, takutnya malah kita ditanya-tanya. Walaupun tadi seperti yang Mas Revi sampaikan, mungkin karena peraturannya nanti bisa berubah lagi, tapi ya nggak apalah, kita ikuti saja dulu begitu ya Bapak Ibu. Baik, Pak Ivan ada yang Izin Adisti, oh gimana Bu Anita ya? Enggak. ini yang diminta identifikasi pos dulu ya. Iya betul Ibu, yang pengisian identifikasi pos dulu yang tadi dijelaskan di awal, nah di situ dulu aja Bu, gitu. Posnya nanti dulu ya. Posnya nanti dulu, jadi masih identifikasi Oke, dulu siap. aja. Ya, baik, makasih. Sama-sama Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu untuk sekarang kita daring dulu saja. Insya Allah mungkin untuk duluringnya ya Mas Revi ya. Mudah-mudahan ada kesempatan Mas Revi juga disesuaikan dengan waktunya biar nanti lebih jelas terkait kalau untuk luring disampaikan lebih lanjut lagi. Bapak Ibu adakah ingin tanyakan lagi sebelum kita tutup acaranya? Cukup mungkin ya Bapak Ibu ya. Dan Mas Revi, cukup Mas Revi? Ya, cukup Mbak Disti. Cukup ya. Sekali lagi terima kasih. Nanti Terima rekamannya kasih. mungkin bisa di-share kalau mau Oh dipelajarin ulang, Mbak. siap. Nanti saya share ya di grup ya untuk rekaman kegiatan hari ini. Untuk Pak Ipan, izin Pak Ipan untuk ditutup Pak Ipan, mangga Pak Ipan. Tutup ya. Baik, makasih waktunya. Eh, mudah-mudahan bisa beres hari ini ya, malam ya. Nah, untuk selanjutnya nanti saya udah ke Pagapag, mungkin kita ada kegiatan luring seperti yang disampaikan Pak Adisti. Mudah-mudahan nanti tambah ininya setelah identifikasi penyusunan dan mungkin informasi lain dari narasumber dari Mas Tepi ya. Demikian, terima kasih waktunya ya. Kita tutup bersama-sama dengan ucapan alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam semua. Terima warahmatullahi kasih Pak Ipan. Terima kasih Ya, Mas terima kasih Pak Ipan, Revi. Bu Adisti, Sampai Bapak Ibu, bertemu Bu lagi. Mira, Sama-sama. Ya, Bu Nita. Izin bye. live saya. Terima kasih sudah Ya, memberikan makasih. kesempatan silaturahmi nih. Ya, oke. Ayo, Ya. Baik. izin live ya. Izin ditutup Pak Ipan ya, di live Ya, ya. Pak Ipan, Bapak Ibu, Mas Revi. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. salam. Waalaikumsalam. Salam.